Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan boleh ada di tempat ini. Saudara, dalam 2 minggu ini saya melayani dua kematian, 1 jemaat dan 1 anak pemulihan. Saya adalah gembala sidang dari 2 macam jemaat. Jemaat yang pertama adalah jemaat yang semoga ya roh jiwa tubuhnya sehat. Tapi yang kedua adalah sekarang tinggal 11 anak-anak pemulihan, orang-orang yang istilahnya dunia ini sakit jiwa, orang-orang gila ya. Tapi saya syukuri atas anugerah Tuhan bagi saya. Nah, di dalam 2 minggu yang lalu ada peristiwa salah satu jemaat yang adalah penatua juga meninggal dunia, dan ada sesuatu yang, tapi saya bertanya kepada Tuhan, saya sampai berdoa, Tuhan masih Tuhan mau pakai saya enggak sih ya? Tuhan masih mau pakai saya enggak sih? Belum selesai, pokoknya baru masih sementara di dalam doa, tiba-tiba Pak Musa nelpon saya. Karena biasanya saya kalau bertanya begitu kepada Tuhan, Tuhan menghibur saya dengan memberikan pelayanan yang tidak di dalam lingkungan sendiri ya, tapi keluar. Tiba-tiba Pak Musa telepon, tanggal 24 pelayanan terpaksa. Saya langsung siapa ya, karena saya tahu itu cara Tuhan menghibur saya. belum masih berselang, belum ada 1 jam sebuah WA masuk, Bu, nanti tolong tanggal 14 di dalam ada muskus kami, Gereja Pantai Kosta Immanuel muskus, Ibu nanti yang akan membawa firman-Nya. Saya bilang terima kasih, siap. Dan itulah cara Tuhan menghibur saya, cara Tuhan membawa saya untuk kembali bersemangat melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya seperti sudah dibilang kakak adik dari Pak Denny ya, Ibu Denny ini adalah kakak ipar saya yang tercinta ya, dan saya bolak-balik masuk rumah sakit, saudara. 5 ring sudah di dalam jantung saya ya. Tetapi dan dalam minggu-minggu, dalam beberapa bulan ini, 3 bulan ini saya kontrol terus karena ada saya merasa ada sesuatu di dalam tubuh saya yang gak baik, dan memang kenyataannya saya divonis dokter, Ibu diabetesnya tinggi sekali, jadi dikasih obatnya. Dan saya bersyukur kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan selalu Tuhan limpahkan kepada saya ya. Puji Tuhan, saya bersyukur saya masih boleh ada sebagaimana saya ada. Saya pernah terbaring 10 hari di ICU ya, pendarahan hebat akibat operasi jantung dan pasang ring itu, dan obatnya terlalu keras menurut dokter internis, dan pendarahan terjadi karena usus saya ada lubang-lubang ya, jadi pendarahan hebat. 10 hari saya di ICU. Saya pikir saya sudah mau berangkat ya, saya sudah dalam keadaan tidak sadar, tapi Tuhan masih memberi saya waktu untuk saya boleh melayani Tuhan. Sejak saat itu saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan masih beri saya kehidupan, saya akan tetap melayani Tuhan dimanapun. Jadi saya bilang sama keluarga dan jemaat, karena mereka manggil saya Mami, kalau Mami diundang pelayanan di mana-mana, gak boleh ada yang bilang, Mami gak boleh, Mami jaga kesehatan, gak boleh ya. Pokoknya selagi saya sehat pada saat saya diundang, saya akan selalu siap untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Pada sore hari ini mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, ibadah mujizat ya. Dan saya bilang di dalam setiap ibadah selalu ada mujizat, selalu ada sesuatu yang Tuhan buat bagi kita, selalu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, karena Tuhan ada di setiap ibadah kita. Amin ya. Kalau Tuhan tidak ada
ya nggak ada mujizat. Kalau Tuhan nggak ada, ya nggak akan ada sesuatu yang terjadi. Tetapi karena Tuhan selalu ada, dan gereja kami dalam tahun ini mengambil tema, diberi tema Tuhan ada di sini. Dan saya percaya kalau Tuhan ada di dalam gerejanya, Tuhan ada dalam hidup kita, ada saja yang bisa Tuhan buat bagi kita. Ada saja, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Mazmur 27, Mazmur 27 saya akan baca dalam bahasa Indonesia masa kini dalam terjemahannya. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14 berbunyi demikian. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Berharaplah kepada Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Aku yakin akan mengalami, bukan di dalam terjemahan yang lain dikatakan melihat, tetapi dalam terjemahan ini lebih dikhususkan lagi mengalami, ya. Bukan cuma kita lihat perbuatan-perbuatan ajaib kepada orang-orang, tetapi kita sendiri yang mengalami pertolongan Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan, yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Jadi selama kita ada di dalam dunia ini, ya, bukan nanti kalau kita sudah meninggal, oh nanti sudah meninggal di surga akan tenang, aman, damai. Bukan. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Tetapi ingat, mengalami kebaikan Tuhan itu ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah aku yakin, aku percaya, ya. Orang kalau mau yakin tuh dan mempercaya itu angel, ya saudara, ya. Ada kalanya pendeta hamba Tuhan sudah bilang, udah percaya aja, ya. Dan Alkitab mengatakan percaya saja sama Tuhan, maka semuanya akan beres, ya kan? Yakin, seyakin-yakinnya. Dan orang yang yakin itu diterapkan di dalam ayat ini. Ada orang yang yakin itu, dia memberitahukan kepada semua orang, ya, keyakinannya itu lewat pengharapannya kepada Tuhan. Hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Apa mengandalkan manusia boleh, ya? Ya, ada kalanya begitu, ya. Tapi saya bilang, saya sebagai penggembala, saya bilang sama jemaat, jangan sungkan datang kepada gembalamu. Buat gembalamu ini apa ya, nggak nganggur, datanglah, ya. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Pendeta itu cuma sekedar curhat, ya, sekedar minta bantuan doa, ya. Nanti perkara ditolong nggak ditolong itu urusan yang di atas, urusan Tuhan. Tapi percayalah pasti ditolong, percayalah. Jadi orang yang yakin itu ditunjukkan, keyakinannya itu ditunjukkan dengan punya pengharapan, selalu berharap kepada Tuhan. Saudara, dalam hidup saya, kalau saya tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, saya sudah nggak ada, saya sudah lama mati, ya. 3 tahun yang lalu suami saya pulang ke rumah Bapak. Waduh, rasanya saudara, selama 34 tahun pernikahan kami, ya, dan kami pacaran cukup lama, ya. Jadi dari pacaran sampai menjalani pernikahan itu ada 40 tahun, ya. Saudara, satu hal yang membuat saya, ya apa ya, kami tidak dikaruniai seorang anak, tapi saya punya 2 anak angkat, ya. Yang satu sekarang tinggal di Belanda, sudah menikah. Yang satu masih kuliah, baru mau masuk semester 4 ini. Anak orang, ya. Yang satu anak kakak saya, kakak saya tertua saya ambil, ya. Jadi kehilangan suami itu rasanya itu dunia ini sudah, apa Tuhan kayak ini. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan.
ada jemaat yang jemaat-jemaat seperti anak saya sendiri, mereka memanggil saya mami. Jadi ya kekuatan Tuhan, tetapi timbul dari pengharapan kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan, pengharapan saya. Engkau satu-satunya yang dapat menolong saya. Engkau satu-satunya yang selalu dapat menguatkan saya. Lagu kesayangan saya waktu itu ya, lagu yang melo tapi ya benar. Kekuatan serta penghiburan, itu selalu saya nyanyikan. Diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan selang 3 tahun saya masih ada sebagaimana saya ada saat ini. Saya sudah 65 tahun, bukan sudah tidak muda lagi, 65 tahun, tetapi anugerah Tuhan melimpah ruah dalam hidup saya. Karena pengharapan, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Kalau kita yakin Tuhan melakukan kebaikan kepada kita, ya, orang yang yakin itu pertama kali dilihat dari gaya hidupnya, apakah dia hidup dengan berharap penuh kepada Tuhan atau tidak. Kalau dia berharap kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan yang sanggup menolongnya, ya. Dia tahu bahwa Tuhan segala-galanya baginya. Saudara, saya hidup dengan banyak orang, ya. Suatu ketika pasien, saya bilang pasien karena tidak ada orang di sini, tidak, mereka tidak ada. Kalau di muka mereka saya nggak mau sebut pasien, saya sebut mereka anak-anak, anakku, anak pemulihan. Tapi kalau di luar begini untuk memudahkannya, pasien ada 38 orang waktu itu. Kalau saya tidak hidup dengan berharap kepada Tuhan, gak tahu gimana kasih makan mereka, ya. Satu hari 25 kilo itu amblas, dimakan satu sehari, bahkan bisa lebih. Kalau mereka kan orang-orang stres kayak gitu, makannya banyak, ya, double porsi. Suatu ketika saya punya staff, ya, punya full timer, salah satu ikut sekarang, ya. Itu suami namanya menantunya Pak Lastri ini, karena dia yang bertanggung jawab untuk rumah pemulihan ini, ya. Aduh saudara, orang itu kalau sakit ya, sebenarnya kan kalau kasih tahu habis beras, kasih ada selang waktu, dia enggak. Sudah 5:30 malam baru dia ngomong, Mami, gak ada beras untuk anak-anak makan 5, ada 38 orang, dengan kita semua serumah itu 58 orang. Mau makan dari mana? Gak ada uang. Di ATM saya, di dompet saya gak ada uang, sama sekali gak ada. Tapi saya berpikir gini, tunggu, kita tunggu 1 jam lagi. Kalau 1 jam kemudian tidak ada mujizat, nanti saya telepon bendahara gereja. Paling tidak kan rumah pemulihan ini adalah misi gereja, ya, misi gereja dan misi Tuhan bagi gereja ini, ya udah. Tapi tunggu 1 jam lagi. Gak berapa lama datang 2 mobil berhenti di muka gereja. Saya ada di muka gereja. Itu waktu mau Natal. Itu tim pengungsi ada di dalam. Mau semua yang mau latihan ada di dalam gereja. Saya ada di luar. Tiba-tiba 2 orang turun dari mobil itu dan bertanya, Bu, apakah ini benar rumah pemulihan? Saya bilang, iya betul. Dia kasih kode, berapa orang Bu? Saya bilang 58 orang. Dia kasih kode ke mobilnya, 58 orang. Diturunkan dari mobil nasi kotak lengkap dengan buah jeruknya. Terima kasih Tuhan berkati ya.
Saya bilang ini namanya mujizat ya. Ini namanya Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Makanlah kita. Sementara kita makan, balik lagi dua mobil itu. Ngapain? Permisi Bu, mau nanya, ini rumah pemulihan Doros? Bukan, Doros ada di sana, ada sekitar 500 meter ke sana. Ini rumah pemulihan Sekina Glory. Kenapa? Oh, salah kirim Bu. Itu rumah pemulihan Doros. Tapi kan saya nggak salah toh. Mereka tanya kan, ini rumah pemulihan. Saya bilang ya iya. Kalau mereka tanya, ini rumah pemulihan Doros, saya bilang oh ada 500 meter ke sana. Ya kan? Jadi bukan salah saya. Tapi saya bilang mau diambil lagi, sudah jadi makan. Enggak, berarti ini berkat Tuhan untuk ibu dan anak-anak sini. Hati saya, oh Tuhan terima kasih. Tuhan, mereka salah kirim, kami yang menikmati. Cuma salah kirim loh, ya. Tuhan bisa buat semuanya. Siapa tahu suatu ketika ada berkat di sini salah kirim ke Surabaya, kan itu luar biasa. Oh Tuhan itu cara kerjanya aneh-aneh, ya. Ada aja. Sampai mereka pulang, saya ketawa sama beberapa, ketawa aduh. Kok bisa ya Mami ya? Ya bukan salah Mami, jangan tanya kok bisa ya. Saya nggak salah karena mereka bilang ini rumah pemulihan, saya bilang iya. Kalau mereka tanya ini rumah pemulihan terus, saya pasti jujur. Bukan, ada 500 meter ke sana. Ya, itu perbuatan ajaib Tuhan. Itu ajaib. Besok paginya kita sudah dapat beras 50 karung datang. Luar biasa, 50 karung. Oh, sangat ajaib Tuhan itu. Saudara saya kalau memikirkan keajaiban Tuhan yang terjadi, kebaikan Tuhan yang terjadi, karena pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, oh itu sangat luar biasa. Aneh tapi nyata. Ya, dan Tuhanku, Tuhan kita seperti itu. Amin. Tetapi yakinlah, dan yakin itu lewat atau sama dengan harus ada pengharapan. Karena Roma pasal yang kelima ayat kelima berkata, pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengecewakan. Artinya pasti ya dan amin. Pasti akan selalu terjadi apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan cuma Tuhan mencatatnya, bukan cuma Tuhan bilang oke, ya. Tetapi Tuhan bertindak. Tetapi untuk mendapatkan tindakan Tuhan, nah ini yang kedua, ya, dikatakan kuatkanlah hatimu, harus patah, ya, harus sabar, harus tetap percaya. Itu namanya menguatkan hati, kuatkan hati. Oh, ada kalian sudah seperti kita sudah berada di ujung tanduk. Mana Tuhan? Nggak ada sesuatu. Wow, kata siapa? Suatu ketika saya akan bersama tentang pelayanan saya di dalam rumah pemulihan, karena itu berkaitan dengan pengharapan saya dan kekuatan saudara. Suatu ketika waktu mereka masih 38 orang, ya, mereka tuh kalau bukan jam tidur, ya, mereka berkeliaran di dalam gereja, saya lepas mereka, bukan diikat, cuma kalau ada yang satu anak yang suka mukul orang, nah itu yang kita borgol tangan di belakang, ya. Terus 38 orang. Nah kasur itu mereka punya kasur sendiri, ditata, ya, sampai sebelum itu 28 kan, ya, kasur sekitar 10 cm, ya. Ada anak tidur di atasnya, pipis loh, ngokol. Nah karena itu waktu itu saya belum pakai terpal, ya.
Jadi cuma pakai spray. Nah kalau itu spraynya mereka itu ada kalanya ada yang suka pakai spray, ada yang nggak suka ya. Satu anak itu tidur di atasnya, ngompol sampai ke bawah sudah tembus. Saya nggak tahu berapa kali dia ngompol waktu itu. Karena dia di atas terus berjam-jam di atas itu. Sebelum mereka tidur dia berjam-jam. Begitu ngompol. Dan masuk pada hari Minggu pagi, mau ibadah raya. Saya itu paling takut kalau saya dikomplain jemaat. Ya kan, pendeta selalu begitu ya. Kalau bisa jemaat menilai kita semuanya baik adanya, gitu ya. Semuanya berjalan dengan sangat baik, tidak ada kekurangan. Tetapi namanya orangnya, jadi, wah saudara, saya waktu itu di kamar lantai 3, gereja itu ada lantai 3 kan, di depan lantai 3, paling atas menara. Saya tidur di situ. Begitu saya turun di lantai 2 pada Minggu pagi mau ibadah, ya, itu sudah jam berapa? Saya biasanya turun setengah 8, ibadah jam 8. Saya turun di lantai 2, bau pesingnya pun gak karu-karuan. Saya langsung naik ke atas. Saya kembali ke kamar saya nangis sama Tuhan, sampai saya bersujud. Saya bilang, Tuhan, ini ibadah raya Tuhan. Jemaat nanti sebentar lagi datang. Kalau mereka bau pesing, nanti apa Tuhan? Terus saya bilang sama suami, tolong disingkirkan. Ditaruh di mana Mami? Taruh di balkon. Ya, taruh di menara doa. Di atas mimbar gereja kami ada menara doa 4x12 meter. Cukuplah di situ, biar nggak bau. Tapi namanya pesing, kan bisa disimpan. Iya kan? Saya begitu sudah naikkan ke menara doa, saya turun ke gereja, pesingnya masih. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya berharap sama Tuhan, buat seluruh jemaat yang datang dilengkapi. Iya loh. Biar mereka nggak cium apa-apa. Ibadah selesai, datang Teni, ada nggak yang komplain? Nggak ada. Seminggu lewat ada. Terus buka rahasia. Minggu lalu pasti semua. Apakah saudara mencium? Ya, nggak ada itu. Nggak ada. Sebenarnya nggak boleh minta ya jemaat dilengkapi ya. Tapi sesuatu yang darurat, urgent, ngopo-ngopo lah. Yang penting pulang gereja sudah sembuh. Ya. Tapi benar, saya ada sendirian cium itu. Waktu 27 keliling. Tetapi Tuhan maha tahu dan maha mengerti dan berbuat sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Kau semua cuma jadi saya nggak dikomplain, jadi saya aman. Saudara, luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, yang bisa melakukan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Harus kuatkan hati ya. Kalau kita berkata aku yakin akan menikmati kebaikan Tuhan, itu berarti diimbangi dengan kekuatan hati. Nggak boleh hati yang melo, hati yang sebentar mogok, sebentar sama Tuhan siwa. Nggak boleh. Kita harus bisa menguatkan hati. Dan yang ketiga, kita harus meneguhkan hati. Kekuatan hati dengan meneguhkan hati beda ya. Kalau kekuatan hati itu adalah dari dalam ya. Tapi kalau keteguhan hati itu kita sendiri. Aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu ya, di dalam Yesaya 7 ya. Aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Keteguhan hati harus kita yang harus kita yang mengusahakannya ya. Harus kita yang mengusahakan teguh di
dalam keteguhan hati ini ya, biasanya hikmat Allah itu bekerja. Biasanya di dalam pelayanan kita ada sesuatu yang akan terjadi, tetapi Tuhan menolong kita dengan memberi jalan keluar, memberi hikmat untuk mengambil sebuah keputusan yang benar. Suatu ketika, karena tadi saya bilang, saya melayani dua kelompok jemaat, jemaat yang waras sama jemaat yang nggak waras. Suatu ketika, jemaat yang waras dan yang tidak waras gegeran, bertengkar. Karena waktu itu kami di dalam gereja ada musimnya, ada makan bersama. Jadi ibu ini akan menyediakan nasi, masak nasi. Dia ambil dari karung yang ada di bawah untuk dimasak. Dia taruh di loyang, di baskom untuk dicuci. Tapi dia ambil, dia masuk lagi ke dalam gereja. Ya. Waktu dia keluar sudah nggak ada. Gak tahunya pasien ini sudah curahkan lagi ke karung, diambil lagi, begitu kan. Terus gegeran. Namanya yang pasien ini kita. Kamu kok balik berasnya? Iya, orang yang keterbatasan di dalam hal berpikir karena stres berusaha lama-kelamaan diubahkan, jadi ada perubahan itu. Dia cuma berpikir tentang masa sekarang, tentang orang-orang yang dia lihat selalu. Dia bilang, Mbak, dia bilang sama ibu yang mau masak, Mbak, kalau Mbak ambil beras kami ini, kami makan apa nanti? Kan pikirannya sih nggak waras jadi waras jadi. Nah, si ibu ini bilang, udah ambil di balkon masih banyak. Tapi yang kita ini berpikir, itu balkon urusan lain. Kalau sudah diturunkan sama Mas Surni, itu kan bagian rumah pemulihan. Kalau masih di atas itu bukan punya rumah pemulihan, punya rumah pemulihan ya ini. Jadi oyo-oyoan sudah, beras sudah ada di baskom. Ibu Roro oyo, ini untuk jemaat, ini untuk saya dan teman-teman. Gegeran di belakang. Ibadah lagi berlangsung. Saya dipanggil jemaat yang Mami. Kenapa? Untuk saya belum naik mimbar. Mami, gegeran. Sopo? Pasien sama jemaat. Waduh, hati saya tuh, aduh Tuhan. Pasien mau diseneni opo? Jemaat mau diseneni opo? Saya pergi. Kali perjalanan depan sampai gunakan saya bahasa lidah. Saking bagi saya ini masalah besar. Akhirnya pasien sama jemaat ya opo. Mau bilang anak. Haleluya. Kira apa ya orang masih sampai di luar saya bilang. Mereka masih oyo-oyoan. Kenapa? Bu Roro bilang, ini Mami saya mau masak untuk nasi untuk jemaat, sudah mau selesai ibadah, tapi dia nggak boleh. Si Gita bilang, ini beras saya dengan teman-teman Mami. Satu kalimat saja, hikmat Tuhan. Sing waras ngalah. Yang ngalah malah si Gita. Yang ngalah malah si nggak waras. Si waras loh. Satu kalimat, si waras ngalah. Ayo, bukan malu, ya dipermalukan juga ya. Ya cuma ini ya, cuma lo si kita langsung dilepas. Dia merasa dia waras. Aduh, saya berhadapan dengan dua macam jemaat ini berbeda. Aduh, rasanya kayak apa? Tetapi saya meneguhkan kepercayaan saya meneguhkan hati saya, sehingga Tuhan selalu bertindak sesuai dengan caranya Tuhan. Di dalam menguatkan hati dan meneguhkan hati ini, saya berulang-ulang kali harus melakukannya, mengalaminya.
di saat saya terpuruk, mungkin gembala wanita beda dengan gembala laki-laki. Gembala laki-laki itu selalu pakai pikiran, ya. Gembala wanita selalu pakai perasaan, ya. Suka begitu, ya. Tapi itulah sudah nggak bisa, memang sudah dari sononya begitu, ya. Gak bisa. Suatu ketika baru tahun lalu, ya. Saya ini rumah pemulihan ini, saya melayani anak-anak pemulihan ini, gak ada donatur, gak ada. Semua, kalau bisa dikatakan semua hasil dari berkat saya, berkat dari jemaat, saya tabur di situ, ya. Dari jemaat biasanya saya harus dapat setiap minggu ada ada amplop ungu, karena saya suka ungu, jadi saya cetak ungu. Jadi semua serba ungu, gereja kami juga serba ungu, ya. Jadi seminggu sekali ada amplop ungu buat saya, ya, dari jemaat. Tapi itu juga saya kasihkan ke rumah pemulihan. Saya langsungnya udah, ini berkatnya Mami untuk rumah pemulihan, untuk biaya hidup sehari-hari. Tetapi dari dompet saya juga setiap minggu saya harus ngasih. Pengajar-pengajar juga saya harus memberikan dari dompet saya, ya. Jadi kalau ada berkat masuk, ya puji Tuhan, saya diringankan. Tapi kalau nggak ada, ya udah, berkat saya yang punya saya, ya udah, itu dilakukan. Bersyukur ada hampir semua jemaat peduli dengan anak-anak pemulihan. Ada waktunya mereka memberikan berkat-berkat tertentu, ya. Ada. Saudara, di dalam saat itu saya itu cuma punya 36.500 rupiah. Di dompet saya nggak ada, saya nggak punya tabungan, ya. Saya memang suka, saya termasuk orang yang dikaruniai untuk menikmati. Karunia menikmati itu juga karunia. Jadi saya orang, walaupun nggak punya uang, walaupun saya nggak mau nabung, nggak mau udah, pokoknya kalau ada waktunya, yuk kita makan, ya. Ada waktu, berapa kali? Ada kalinya juga saya berpikir saya salah ya disalahgunakannya. Karena ada beberapa pendeta datang, ada yang ada satu pendeta. Sama siang Bu, ya, sama siang. Mari Ibu duduk, saya juga duduk. Ada kantor gereja, saya duduk, ya duduk. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ya saya dengerin aja. Begitu selesai baca Alkitab, langsung ngomong, ya saya sudah melayani Ibu. Biasanya orang yang melayani firman hidup dari pemberitaan firman Mungkon. Jadi saya sudah melayani Ibu, sekarang waktunya Ibu memberikan berkat bagi saya. Ya, Pak. Ya, waktu itu saya belum taat. Jadi, oh iya Pak, kasih 500. 3 bulan lagi datang lagi, begitu lagi. Tapi sudah lain, anaknya sudah berbeda, Alsa sudah beda, ya. Sudah bukan Alsa yang beberapa waktu yang lalu, ya. Mari Bu, silakan dulu, saya bacakan Alkitab. Selesai? Nah, saya sudah melayani Ibu, silakan Ibu memberikan persembahan. Saya bilang, maaf Pak, saya ada berkat, ada di, tapi untuk Bapak, Tuhan bilang, tidak ada. Jadi, sama-sama ya Pak, mau melayani satu jiwa ya Pak, Bapak akan diberkati Tuhan. Ngamuk, ya. Mulai itu sampai kamu, pendeta nggak tahu diri, nggak peduli, ya. 3 bulan lagi balik, nggak kapok loh. Balik lagi. Saya pas ada dibuka gereja, saya bilang, maaf Pak, pintu tertutup buat Bapak. Udah langsung, lebih tak lagi saya. Ketemu di Solo, orang Solo, main Mas, buka. Ya, nggak apa-apa. Nggak disapa, nggak dianggap, nggak dikenal. Akan bagi saya itu lebih baik, ya.
udah payah. Tapi cuma kan pikir saya gitu. Beberapa pendeta teman-teman saya gituin juga. Nah, Bapak gimana? Saya mau 3 kali saya kasih. Oh, Bapak lebih goblok dari saya. Saya bilang goblok karena memang teman dekat. Kamu sudah seperti ada, tetapi Tuhan itu mengajar saya. Nah, di dalam keadaan tidak punya uang sama sekali. Sony sudah WA kami, transfer aja kami ya, uang untuk pemulihan. Biasanya setiap minggu, setiap Senin itu saya harus transfer sekitar 300 sampai 400 ribu setiap minggu kepada Sony. Tinggal lihat, oh Mami kali ini 300 saja, soalnya kolektor jemaat banyak, lumayan. Ya wes, apalagi kalau minggu pertama. Berapa Son? Ya, Mami kemarin dapat 600. Ya untuk kolektornya Mami tambahin tinggal 100 lah. Lego 100. Tapi waktu itu cuma 36.500 di ATM saya, di rekening saya. Saya bilang, Tuhan, ini rumah pemulihan harus makan, tapi saya tak punya berkat. Tuhan, aku 30 ya, capek. Saya merasakan kesepian yang luar biasa. Saya minta Tuhan, saya tidur jam 10 sampai jam 12 ya Tuhan. Biarkan saya tidur enggak Tuhan. Karena saya pikir kalau tidur itu semua kelelahan gitu ya. Pemulihan terjadi. Itu maksudnya itu. Saya tidur, benar-benar. Itu menurut anak-anak yang tinggal di rumah, sepupu saya dan anak saya laki itu yang masih kuliah. Dia masuk keluar berat. Karena pintu saya lagi rusak waktu itu. Kalau diberi dorong berat. Buka tutup itu bunyi. Karena lagi longgar atau gimana itu. Udah. Tapi itu saya nggak dengar. 2 jam nggak dengar apa-apa. Jam 12 saya nggak pasang alarm. Tuhan bangunkan saya. Saya langsung ambil gitar. Saya sembah Tuhan. Saya memuji Tuhan. Nggak minta apa-apa. Saya cuma sembah. Menyembah Tuhan. 40 menit cukup menyembah Tuhan. Diakhiri dengan doa Bapa Kami. Itu selesai. Saya bilang sama sepupu saya, Mami mau makan. Ya, Mami mau makan siang ya, Bapak ini ya. Saya makan siang. Makan siang nggak? Kerosok bobo makan siang. Habis makan siang balik. Oh iya ya. Sony minta uang ya. Apa sudah ada berkat masuk ya? Saya buka saudara. Kaget saya. Tidur 2 jam. Begitu bangun, saya buka. Sudah ada transferan 10 juta. Oh, ada tepuk tangan. 10 juta. Gak tahu dari sopo. Ditulis kan setoran tunai. Jadi ada nama, gak pakai nama, cuma setoran tunai 10 juta. Tak ucap-ucap macam benar gak? Iya benar. Belum tak transfer ke Sony, tak telepon dia dulu. Haleluya. Loh, Mami ada apa? Haleluya, bilang haleluya dulu. Haleluya. Sebentar lagi tak transfer ya. Oh, terima kasih masuk 10 juta masuk. Waduh, bisa jalan-jalan kita Mami. Oh, sudah. Itu pengalaman yang luar biasa. Tidur 2 jam, minta tolong Tuhan tidurkan saya 2 jam. Bangun sudah ada berkat yang melimpah. Yang penting dalam hal ini kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Dan satu, pergunakan waktu Tuhan. Pergunakan waktu Tuhan menyatakan mujizatnya, menyatakan kebaikannya, menyatakan kemurahannya, menyatakan anugerahnya.
Kita nggak boleh buang waktu. Begitu ada waktu Tuhan bergerak, kita harus ambil waktu itu. Begitu Tuhan melakukan mujizat, kita harus ambil kesempatan itu. Jangan sampai terjadi. Saudara, ketika beras di tempat kami ada 150 karung, satu karung 25 kilo, 150 karung. Lo sampai gereja itu penuh, banyak. Orang yang lewat kalau mau pergi ke menara doa berdoa, akhirnya ya. Jangankan kok kalau coba saya yang oh Tuhan kok banyak ya. Malam itu saya di WA, Bu, siapkan ya, itu hari Sabtu, siapkan ya Bu ya, nanti Senin pagi 50 karung meluncur lagi, berarti 200 karung ya kan. Saya bilang oke, terima kasih. Saya nggak mau menolak berkat. Saya nggak mau menolak. Namanya berkat kirim, karena saya juga tidak suka meminta berkat. Itu kecuali kepada Tuhan. Nah, saya nggak menolak. Datang nggak datang. Tapi saya mulai berpikir Tuhan, ini masih banyak Tuhan. Terus Tuhan buka hati saya untuk seluruh jemaat Shekinah Glory. Satu keluarga, satu karung. Sekitar 60 kakak lebih. Berarti kalau 60 kakak aja, berarti 60 karung kan hilang gitu. Minggu ibadah, saya bilang, mulai saat ini dari mimbar, ya, saya lihat jam. Mulai saat ini sudah mau menunjukkan jam 9:55 pintu anugerah terbuka untuk jemaat Shekinah Glory. Satu keluarga boleh ambil beras 1 karung. Kaya ataupun miskin, ambil. Ini berkat Tuhan. Oh, begitu ambil, langsung begitu naik, ambil sendiri-sendiri. Nggak boleh pengerja suruh ambil sendiri-sendiri. 1 karung. Saya lihat 1 karung. Pikul, bro. Ada yang anaknya yang suruh ambil, ada suaminya yang ambil. Ada seorang ibu yang ibadah diingat karena dia pulang nggak bawa apa-apa. Loh Bu, nggak ambil berkat Tuhan lah. Nanti jam 6 saya bilang buka sekarang jam 9:55 ditutup jam 6 sore. Pintu anugerah ditutup. Dibuka harus ada tutupnya, Bu. Nggak boleh dibuka terus kok, entelaan. Jadi buka, ditutup jam 6 sore. Sudah diingatkan tuh teman-teman nih, kamu jangan nanti sore. Datang dia bang, bener dia datang. Dia datang ambil, tapi jam 6:05. Son, mau ngambil beras. Maaf, Mbak, pintu anugerah sudah terbuka. Wah, baru 5 menit loh. Ayo terbuka Anda. Mami bilang pintu anugerah ditutup jam 6 sore. Aku gak wani, kalau wani mau ngomong Mami. Ya, telepon. Mami, aku tadi gini Mami. Sekarang aku mau ngambil berkat Mami. Boleh ya? Tak lihat jam. Gak bisa, maaf. Pintu anugerah sudah tertutup. Makanya kalau Tuhan melakukan perkara yang ajaib bagi kita, jangan tunggu waktu, nanti jangan memikirkan diri sendiri dalam pengertian sombong. Harus langsung diambil tepat pada waktunya, karena Tuhan bekerja pada waktunya, tepat pada waktunya. Jadi nggak boleh macam-macam. Jadi intinya firman Tuhan pada malam hari ini, yakinlah bahwa kita akan mengalami kebaikan Tuhan di dunia orang-orang yang hidup, ya, di dalam hidup kita sekarang ini, di dunia ini, bukan nanti di surga, ya. Di surga bagian lain lagi, ya. Tetapi orang yang yakin akan menikmati kebaikan Tuhan, itu berarti dia punya pengharapan kepada Tuhan, ya. Dia menguatkan hati dan meneguhkan hatinya dan selalu bekerja
ada waktu Tuhan maksudnya. Berkat Tuhan ada waktunya, kita harus selalu siap. Begitu dikasih, ambil. Jangan jadi seperti ibu yang tadi menunda-nunda waktu Tuhan tertutup juga. Karena itu anugerah Tuhan. Ada waktunya dibuka, ada waktu